너 일로 와보라니까! 동주야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Buried Hearts yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Nyawa Suster Agnes benar-benar nggak bisa diselamatkan dan nggak lama berselang setelah itu datanglah pihak medis untuk mencoba menyelamatkan Suster Agnes, tapi beneran nggak bisa lagi diselamatkan. Hingga akhirnya Suster Agnes langsung dimakamkan, dan sebelum dimakamkan bakal diadakan yang namanya misa untuk pemakaman Suster Agnes. Kebetulan di gereja juga hadir si kakek tua bangka keada akhlak ini, dan dia pura-pura bersimpati kepada Dongju dan katanya dia bakal ngebantu Dongju untuk mencari tahu siapakah orang yang nabrak Suster Agnes, padahal kan dia yang nyuruh. 동주야. Setelah itu datanglah seorang ibu-ibu yang ternyata dia adalah ibu angkatnya Dongju dan juga Suster Agnes. Nah, di sini Dongju tuh masih nggak ingat apa-apa, lebih tepatnya berpura-pura hilang ingatan karena ada si kakek tua bangka di sana. Dan dia mencari tahu tentang Nyonya Pi dan langsung diberitahukan sama Guho tentang identitasnya. Di saat itulah si kakek tantrum ingat kejadian sewaktu Dongju dan juga keponakannya masih SMA. Jadi pada waktu itu kan Dongju itu difitnah sama suaminya Enam dan juga teman-teman satu klub rugby-nya dia bahwa Dongju lah yang menghajar suaminya Enam. Makanya dia itu memutuskan untuk keluar dari klubnya dan gak peduli lagi dengan mereka. Dan mulai dari sanalah permusuhan antara Dongju dan juga suaminya Enam dimulai. Dan si kakek tantrum juga ada di sana dan memang sudah diatur sama dia saking bencinya dia kepada So Dongju. Walaupun Nyonya Pi pada waktu itu sudah berusaha untuk membela Dongju sebagai walinya, tapi Dongju nggak peduli dan dia tahu bahwa semua itu udah dibuat skenario sama keluarga-keluarga jahatnya suaminya Enam dan juga si kakek tantrum tentunya, karena kan dia yang mengatur semuanya. Dan 18 tahun berlalu ketika Dongju mulai diterima bekerja untuk menjadi sekretarisnya Pak Cha. Nah, di sini juga si kakek tantrum menggunakan kesempatan tersebut untuk mendekati Dongju lagi dan juga membuatnya menderita hingga sekarang. Bahkan dia sempat nggak percaya bahwa Nyonya Pi sampai sekarang masih menjadi walinya Dongju dan juga kakaknya. Kemudian Dongju mencoba untuk menenangkan Nyonya Pi atas kepergian dari Suster Agnes. Dan Nyonya Pi juga mencoba untuk mengingatkan Dongju dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Tapi Dongju bilang dia belum ingat apa-apa. Dan karena Nyonya Pi masih belum bisa untuk menghentikan tangisannya sendiri, Dongju jadi kasihan dan mencoba untuk membawa Nyonya Pi keluar agar dia bisa lebih tenang. Dan Dongju meminta sama si kakek tantrum untuk menggantikan dia menerima tamu-tamu. Nah, nggak mau kehilangan kesempatan karena juga masih penasaran, jadinya si kakek tantrum menyuruh anggotanya Guho untuk memperhatikan Dongju apakah dia beneran hilang ingatan atau memang sudah pura-pura. Dan pas lagi nerima tamu, tiba-tiba si kakek tantrum melihat sosok hantu dari Suster Agnes dan dia pun langsung ketar-ketir. Nah, sementara itu Dongju istirahat dan Nyonya Pi pergi keluar dari sana. Dan Guho mengira bahwa ya mungkin Dongju memang lagi istirahat untuk menenangkan dirinya. Sementara itu Pak Jang itu datang ke rumah sakit menyamar sebagai perawat dan dia mencoba untuk memanggil orang yang menabrak Suster Agnes. Jadi dia bawa keluar seolah-olah dia adalah suruhan dari si kakek tantrum. Lalu dia suruhlah orang ini untuk kabur melalui lubang tersebut, dan ketika dia kabur dan sampailah ke tempat ini, disambutlah oleh seseorang yang memakai helm dan juga memakai serba hitam. Dan dia udah pede banget nih bahwa memang itu benar-benar orang suruhan dari si kakek tantrum. Tapi ketika orang tersebut membuka helm, ternyata itu adalah So Dongju. Betapa kagetnya dia. Ternyata kalau kalian masih ingat, si gendut ini adalah salah satu orang yang sempat nyiksa Dongju yang nyeburin dia pada waktu itu. Nah, akhirnya Dongju marah banget sama dia dan mencoba menghajar dia habis-habisan. Sementara itu Dokter Kang dan juga ayahnya pergi ke gereja untuk misa Suster Agnes dan juga beberapa keluarga dari Pak Cha juga turut hadir. Nah, ketika ayahnya Dokter Kang masuk ke dalam gereja, dia melihat sosok si kakek tantrum dan terlihat dari mimik wajahnya bahwa dia itu kayaknya nggak suka juga dengan si kakek tantrum. Kayaknya dia emang tahu sesuatu tentang kejahatan yang udah dibuat si kakek tantrum kepada keluarganya So Dongju. Terus kan orang yang nabrak Suster Agnes itu disekap sama Dongju dan juga dibantuin nih sama Pak Jang. Nah, selagi itu Pak Jang langsung pergi dan Dongju harus balik lagi dong ke gereja karena kan misanya sudah dimulai. Nah, nggak lama setelah itu
kakek tantrum mendapatkan informasi bahwa manajer Cho si gendut itu udah hilang dari rumah sakit dan dia langsung nelpon lah bosnya ya kan. Jadi dia tanya kemana itu kok bisa kabur si kampret itu. Nah ternyata menurut Guho dari rekaman CCTV yang terlihat di rumah sakit bahwa Pak Jang, orang yang dulunya ngebantu So Dong-ju, terlibat tentang kehilangannya manajer Cho itu. Nah kemudian mereka nyari-nyari nih So Dong-ju di mana dan kalau masalah itu loh ini So Dong-ju ada kok muncul di misalnya Suster Agnes. Tapi si kakek tantrum nggak percaya dan dia itu masih curiga dengan Dong-ju bahwa Dong-ju menggunakan kesempatan itu untuk membuat rencananya tadi. Dan apalagi ketika Dong-ju itu menatap ke arahnya kakek tantrum dengan senyum jahat. Dan dia semakin curiga kalau Dong-ju itu ingatannya benar-benar sudah kembali. Makanya dia menyuruh Guho untuk menyelidikin Dong-ju lagi karena dia itu benar-benar curiga. Pokoknya dia yakin bahwa Dong-ju lah pelakunya. Dan saat upacara misa itu sudah dilaksanakan, datanglah Enam bersama dengan suaminya. Enam menatap ke arahnya Dong-ju seakan-akan dia itu pengen dan berharap bahwa Dong-ju itu sudah kembali mengingat dia. Tapi Dong-ju menatap dengan tatapan kosong dan pura-pura belum mengenal Enam. Hoildo juga menganggap bahwa rencana dari kakek tantrum itu benar-benar gagal total karena ingatannya Dong-ju itu belum kembali sama sekali. Dan menurut kakek tantrum, kalau misalkan ingatannya Dong-ju udah pulih, maka Hoildo adalah orang yang pertama kali dia cari. Setelah itu, kakek tantrum katanya nih dipanggil sama tetua yang dia panggil dengan sebutan tetua, seorang petinggi gitulah. Nah ternyata yang datang adalah orang suruhan dari si tetua. Nah marahlah si kakek tantrum, dia berpesan kepada orang suruhan dari tetua itu untuk mengatakan bahwa dia itu sudah mempersiapkan semuanya dan menjamin bahwa si tetua itu nantinya bakal menang dalam pemilihan. Karena dia masih mengatakan bahwa dana yang dia miliki itu benar-benar banyak, padahal sebenarnya dananya itu nggak bisa diambil karena passwordnya sudah diubah sama So Dong-ju. Nah terus dia nanya sama Guho gimana keadaan So Dong-ju, dan menurut Guho kayaknya Dong-ju itu memang masih hilang ingatan, tapi dia sekarang mencoba untuk memulihkan ingatannya. Nah ternyata setelah kakek tantrum pergi dari sana, di bawah itu So Dong-ju bersembunyi karena dia penasaran bagaimanakah sosok tetua itu. Dong-ju masuk ke dalam, tapi ternyata ya bukan si tetua yang datang. Lalu dia kembali lagi dan ternyata So Dong-ju itu masih dibantu sama Pak Jang. 들어본 연수가 흔적도 없이 사라졌어요. Setelah itu Hoildo dipanggil sama kakek tantrum dan dia memperingatkan Ildo untuk jangan lengah sama sekali dan juga jangan percaya banget kepada So Dong-ju karena Dong-ju itu orangnya pintar ngeles dan juga pintar acting. Jadi bisa aja kalau Dong-ju itu hanya berakting selama ini. Karena memang So Dong-ju ya ingatannya udah kembali, dia balik lagi ke kantornya Pak Cha menyusun minuman. Tapi Enam pada saat itu mencoba untuk menelpon Dong-ju cuma nggak diangkat sama sekali karena Dong-ju udah kayak malas gitu loh berhubungan sama Enam. Karena dia ingat banget bahwa mereka berjanji di kali terakhir sebelum Dong-ju kecelakaan, Enam itu nggak datang. Ketika Dong-ju lagi asik nih nyusun minuman untuk Pak Cha di berangkas, tiba-tiba aja Pak Cha dan juga sekretaris Gong datang, jadinya Dong-ju itu bersembunyi. Lalu Pak Cha tiba-tiba bertanya tentang anak laki-laki yang penampilannya seperti anak perempuan yang dimaksud adalah So Dong-ju pada saat itu. Dia bertanya apakah sekretaris Gong ingat dengan anak itu ataupun tidak. Tapi sekretaris Gong bilang bahwa dia nggak ingat apapun. Jadi sangat-sangat mencurigakan banget. Dan kemungkinan Enam dan juga Dong-ju itu adalah anak yang tertukar. Jadi Enam itu kan sebenarnya diharapkan laki-laki, tapi yang lahir perempuan. Nah makanya namanya itu nama laki-laki, dan juga Dong-ju diharapkan mungkin itu anak perempuan, makanya penampilannya dibuat sebagai anak perempuan. What do you guys think kalau misalkan itu benar-benar terjadi? Nah, by the way, ketika Pak Cha pengen ngambil minumannya di berangkas, muncullah So Dong-ju dan memperlihatkan bahwa dia itu sudah mengingat kembali kode dari berangkas tersebut. Dan gak lama setelah itu datang juga Ildo, betapa kagetnya dia. Sementara itu di depan rumahnya Pak Cha itu muncul Ji Suno. Jadi dia itu pengen bertemu sama So Dong-ju karena kan udah cukup lama nih mereka nggak jumpa. Nah kebetulan juga ibunya Enam, anaknya dan juga adiknya itu kebetulan sampai di sana. Jadi Sono tuh bertanya dia pengen bertemu sama So Dong-ju. Terus diberilah informasi palsu sama emaknya Enam sehingga Sono tuh langsung pergilah dari sana. Dan setelah itu emaknya Enam mengatakan kepada sekretaris Gong bahwa Ji Sono itu sempat datang ke sana. Nah kayaknya mereka berdua ini memang merencanakan sesuatu yang jahat di masa lalu.
Terus kan Cha Guk-hee sebagai pemegang dari Chemical Desan, dia itu mendapat informasi bahwa kayaknya perusahaan itu bakal dijual oleh kakek tantrum. Protes lah dia sama ayah, dia nggak terima kan hal itu. Nah kaget lah Pak Cha ya kan. Terus dia nanya sama Ildo sebenarnya apa yang terjadi. Diceritakan sama Ildo bahwa si kakek tantrum itu ngancam dia lagi untuk menjual perusahaan chemical mereka. Jadinya ya Pak Cha bilang kita harus membungkam dia dengan uang yang ada di berangkas. Cuma ya nggak ada yang tahu kodenya gitu. Terus Dongju bilang kayaknya kan disimpan di sini nggak sih kemarin. Nah Pak Cha langsung bilang bahwa oh bener-bener kemarin kita simpan di situ dan ternyata sekarang kodenya itu ada. Padahal kan sebelumnya udah diambil sama anak keduanya Pak Cha, Cha Guk-hee. Nah ternyata malam sebelumnya memang yang meletakkan kode itu di sana adalah So Dongju. Jadi seakan-akan kertas itu nggak pernah hilang. Cuma Pak Cha kan mungkin karena udah tua jadi dia nggak benar-benar ingat. Lalu akhirnya mereka membuka lah berangkas tersebut dan Ildo benar-benar kaget banget loh kok Dongju udah inget aja itu kode berangkas. Jadi ini beneran udah pulih ingatannya semuanya ataupun enggak. Tapi Dongju masih pura-pura nggak ingat bahwa si kampret Ildo yang mencoba untuk mengakhiri nyawanya. Setelah itu So Dongju diutus ke rumahnya kakek tantrum untuk memberikan uang dan juga emas untuk tutup mulutnya dia. Kakek tantrum bilang, oke, dia bakal pertimbangkan untuk tidak menjual perusahaan chemical milik Desan. Setelah diperiksa semuanya sama Guho, akhirnya Dongju disuruh pergilah sama kakek tantrum. Nah kemudian pada saat itu Guho melihat bahwa ada cincin dari manajer Cho, orang yang disuruh untuk menghabisi nyawa Suster Agnes ada di kursinya Dongju tadi. Nah langsunglah panik mereka berdua, kakek tantrum langsung manggil Dongju lagi. 너 일로 와보라니까! Dia benar-benar marah banget sama Dongju dan merasa bahwa dia itu sudah dipermainkan dan Dongju pura-pura hilang ingatan. Jadi mereka itu meminta Dongju untuk memberitahukan kode dari bank account milik dari si kakek tantrum ini. Lalu Dongju mancam mereka balik dong dan di sini kakek tantrum langsung ketar-ketir. Bahkan Dongju juga ngancam bahwa dia bakal menghabisi nyawanya agar mereka benar-benar kehilangan kode yang ada di kepalanya Dongju. Akhirnya kakek tantrum langsung panik banget dan dia meminta maaf dan bilang bahwa enggak, itu semuanya salah paham. Akhirnya Dongju mengurungkan niatnya dan akhirnya dia juga diizinkan untuk pergi dari sana dengan tenang. Sedangkan kakek tantrum dan juga Guho, udah panik kali mereka. Setelah itu Dongju sebenarnya mau balik ke rumahnya Pak Cha, cuma dia mengurungkan niatnya, dia balik lagi ke rumahnya dia. Di sini dia tuh benar-benar akhirnya menumpahkan rasa sedihnya atas kehilangan kakaknya, Suster Agnes. Itu benar-benar sedih banget sih dan ya I feel you. Dia masih pengen bercerita dengan kakaknya sendiri, banyak hal yang pengen dia ceritakan, tapi apalah daya, Suster Agnes sekarang sudah nggak ada dan sudah tenang di surga. Keesokan harinya, Enam dan juga suaminya mau pergi ke rumahnya Pak Cha dengan membawa beberapa bekal makanan nih. Karena ya rasa terima kasih karena sudah merayakan ulang tahun suaminya Enam walaupun agak berantakan. Nah sesampai mereka di sana, mereka memberikan oleh-oleh tersebut untuk disiapkan nantinya untuk cemilan mereka setelah makan bersama. Dan pas lakinya si Enam pergi ke dapur ya kan, Enam malah melipir ke kamarnya So Dongju. Jadi dia itu pengen bertanya bagaimana keadaannya So Dongju. Terus So Dongju ngejawab bahwa dia itu sebenarnya nggak baik-baik aja. Bahkan dia menunjukkan apa yang terjadi kepada dirinya, bahwa dia dicoba untuk dihabisi nyawanya bahkan didor sebanyak 2 kali. Dan dia menyalahkan Enam akan hal tersebut karena Enam kan sudah berjanji bakal datang, tapi dia ternyata tidak menunjukkan batang hidungnya. Dan Enam di sini nggak menjelaskan sebenarnya kondisi pada waktu itu. Sebenarnya dia datang, cuma kan dia diciluk sama orang suruhan dari si kakek tantrum. Walaupun dia disuruh untuk menjauhi Dongju, tapi dia tetap nggak mau dan malah meluk Dongju. Setelah itu Dongju hadir untuk makan bersama dengan keluarga besarnya Pak Cha, sedangkan Enam itu nggak datang karena katanya dia lagi ya nggak pengen makan aja gitu. Terus cemilan yang dibawa sama Enam itu ternyata mengandung kayu manis yang ternyata Pak Cha itu nggak suka dengan kayu manis. Dan itu kan mirip banget dengan Dongju yang juga alergi dengan kayu manis. So ini membenarkan teori bahwa kemungkinan besar Dongju itu adalah anaknya Pak Cha dan tertukar dengan Enam atau sengaja ditukar. Mengetahui cemilan itu mengandung kayu manis, ternyata itu juga ada direncanakan sama Ildo dan juga si kakek tantrum. Mereka sengaja memberikan itu untuk menguji apakah Dongju itu beneran ingatannya sudah kembali ataupun tidak. Tapi biar nggak curiga, Dongju tetap memakan cemilan itu.
Gak lama setelah itu Enam datang untuk bergabung dengan mereka dan dia menatap ke arahnya So Dongju. Tapi benar-benar kayak Dongju itu mencoba untuk gak peduli dengan Yo Enam. Dan Dongju yang udah ngerasakan bahwa alerginya ini udah kambuh lagi, dia pamit lah sama Pak Cha. Kata dia mau balik ke kamarnya. Nah terus pas dimakan itu sama Enam kan, cemilannya dia ngerasa loh tunggu. Ini ada kayu manisnya dan dia langsung melihat ke arahnya Dongju dan Dongju udah jatuh pingsan. Lalu Pak Cha mencoba untuk meminta bantuan kepada mereka memanggil ke ambulans segera untuk mendapatkan pertolongan pertama kepada Dongju. Tapi kondisi Dongju udah kayak gini banget. Lalu Enam menghampirin dia dan mencoba untuk menenangkan So Dongju. Tapi So Dongju itu tiba-tiba aja berhenti bernafas. Semua itu ulah si kakek tantrum dan juga Ildo. So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah yang terjadi kepada Dongju? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.